Tawuran antara dua kelompok pemuda di Jalan Stasiun Belawan, Medan, Sumatera Utara pecah. Para pelaku saling serang menggunakan petasan. Mereka juga saling lempar dengan batu, botol kaca, hingga senjata tajam. Akibatnya jalan utama tidak bisa dilalui pengendara. Diduga aksi tawuran dipicu dendam lama antara dua kelompok. Polisi yang tiba di lokasi dengan dibantu warga akhirnya berhasil membubarkan tawuran yang berlangsung hampir 2 jam. Sementara sejumlah pelaku tawuran terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat pelaku pencurian dengan modus bajing loncat berinisial AH, 46 tahun, beraksi di Jalan Dr. Wahidin Sudiroho Sudo, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Pelaku akhirnya diamankan jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar. Dalam aksinya, pelaku ternyata mengambil sebanyak 40 pasang pakaian dinas lapangan TNI. Dari hasil penyidikan polisi, beberapa celana loreng TNI sudah dijual pelaku ke beberapa orang. Hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Polisi menyebut pelaku tidak mengetahui jika barang yang digasak pakaian dinas TNI sehingga mengaku kaget setelah membuka barang tersebut. Adapun barang yang dicuri oleh pelaku yaitu satu kodi berisi seragam dinas PGL Loreng. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Puluhan pedagang kaki lima atau PKL menghadang aparat Satpol PP yang akan menertibkan lapak pedagang di kawasan Pasar Bogor. Mereka berusaha mempertahankan lapak miliknya agar tidak dibongkar petugas. Aksi penolakan ini pun diwarnai protes hingga terjadi adu mulut antara pedagang dengan petugas. Untuk menghindari kericuhan, petugas memilih menunda proses pembongkaran lapak. Sementara Pemkot Bogor meminta para PKL untuk mematuhi aturan agar tidak berjualan di tempat yang semestinya. Rencananya lokasi yang ditempati para PKL saat ini akan dibangun pasar modern. Sementara para pedagang akan direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Gembrong Sukasari. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kebakaran besar menghanguskan sebuah bengkel mobil di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Api cepat membesar menghanguskan 6 mobil yang sedang dalam perbaikan. Para pegawai bengkel berusaha mengevakuasi mobil, namun api cepat membesar sehingga para pekerja berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dari keterangan warga, kebakaran diawali suara ledakan keras yang diduga berasal dari sebuah mobil yang terparkir dalam bengkel. Diduga percikan api mesin las menyambar bahan bakar di tangki. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung tiba di lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana melaporkan. Warga dan pedagang berjibaku memadamkan api yang melahap Pasar Badu Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Si jago merah terus meluluh lantakan puluhan lapak milik para pedagang. Dalam hitungan menit, lapak berisi dagangan tak bisa diselamatkan. Sementara sejumlah pedagang turut menyelamatkan barang dagangan yang belum terbakar ke tempat lebih aman. Diketahui sumber api dari lapak sebelah barat pasar yang diduga akibat korsleting listrik.
Sebanyak mobil damkar, Pemkab Pasuruan, dan milik swasta serta bantuan tangki air berhasil menjinakkan kobaran api 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total kerugian pedagang ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Masa demo Surabaya mengepung Jalan Basuki Rahmat Jumat malam. Jalan ditutup total oleh petugas kepolisian. Kelompok polisi berjaga di depan Polsek Tegal Sari dan di bawah JPO Jalan Basuki Rahmat. Di Semarang, Jawa Tengah, pendemo berhamburan di Jalan Pahlawan. Sebelumnya massa berunjuk rasa di depan kantor Polda Jawa Tengah. Sementara di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, massa dari gabungan mahasiswa di Yogyakarta berunjuk rasa di depan kompleks kantor Polda DIY. Massa menuntut hukuman tegas bagi personel BRIMOB yang terlibat dalam insiden tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kasus pemerkosaan dilakukan seorang dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS terhadap 1 orang keluarga pasien dan 2 orang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang perdana kasus tersebut digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang digelar tertutup, pelaku didakwa sejumlah pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 6 tahun penjara. Jadi di dalam persidangan tersebut telah dibacakan surat dakwaan yang dibacakan oleh tim penuntut umum, dan agenda persidangan berikutnya adalah eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Itu ancaman hukuman maksimalnya berapa? Maksimal 6 tahun. Diketahui sebelumnya, kasus tersebut mencuat ketika salah satu korban memberanikan diri dengan melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, oknum dokter melancarkan aksinya dengan menggunakan obat bius. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga saat seorang pemuda diterkam buaya sepanjang 2 meter saat mandi di Sungai Poahara, Kecamatan Marobo, Muna, Sulawesi Tenggara. Warga tidak bisa berbuat apa-apa saat buaya tersebut menyeret korban ke sungai yang dalam menjauh dari warga. Setelah pencarian 2 hari, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban dari dalam sungai. Jasad korban bernama Laude Ompi, 40 tahun, kemudian diserahkan ke keluarga yang disambut dengan isak tangis. Sini dulu. Sini dulu. Karena pada saat mau dievakuasi, korban masih dalam posisi diterkam buaya. Dan kemudian tim SAR gabungan melakukan pemasangan jaring di sekitar posisi buaya. Dan akhirnya buaya melepaskan korban dari cengkeraman. Hingga Agustus ini, 2 warga tewas dimangsa buaya di Sungai Poahara. Warga diimbau waspada akan serangan buaya saat beraktivitas di sungai, mengingat Sungai Poahara adalah habitat buaya. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.